Karena kita kan juga ngejar 3 tahun itu sebentar loh. Iya, betul. Meskipun orang awam melihatnya lama, tapi untuk sebuah produksi animasi mulai dari penulisan cerita 3 tahun itu sangat sebentar. Jadi semua harus efektif gitu. Kalau bisa jangan ada atau kita sangat memperkecil room of error-nya. Gitu. Normalnya berapa, Mas? Idealnya. Idealnya mungkin di 5 tahun. 5 tahun ya untuk animasi. Betul. Kalau kita ngomong dari mulai develop cerita ya. Sini teh. Put, gimana trio tadi? Bisa main gak sih lo? Dengar ya, aku nggak akan berhenti sampai aku jadi pemain bola terbaik di Indonesia. Mimpiku buat jadi pemain sehebat Kak Bayu, kok makin jauh ya? Kok ada burung pipit? Aku ini Garuda. Jangan pegang-pegang ya. Aku diutus oleh Majelis Garuda untuk mencari pemain bola berbakat. Putra, kamu gak bisa fokus. Kita coba gini. Kayak lontong. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari tahun 2009. Film Garuda di Dadaku digarap apik oleh sutradara asal Jogja, Mas Iva Isfansyah. Hingga ditonton banyak orang di bioskop. Saat itu ada Emir Mahira sebagai Bayu, kemudian ada Pok Maudi Kusnaidi, sampai aktor idola saya Ikran Negara almarhum. 2 tahun berikutnya ada film Garuda di Dadaku 2. Tapi digarap oleh sutradara yang berbeda, Mas Rudi Sudjarwo. Tahun ini, berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, film Garuda di Dadaku dibuat kembali. Dan saya kehadiran sutradaranya, ada Mas Roni Gani. Wey! Mas Roni Gani ini, selamat datang Mas di Palmerah. Terima kasih. Beritanya banyak yang menceritakan bahwa Mas Roni ini adalah animator banyak film Avengers Hollywood, Jurassic Park yang terakhir ya Mas ya. Jurassic World ya. Jurassic World. Sekarang garap film animasi untuk film Garuda di Dadaku. Betul. Nah, pertanyaan pertama Mas. Langsung pertanyaan tembakan langsung. Kenapa kok ya mau pulang kampung Mas itu? Kan udah kami ngelihatnya udah enak nih kayak ini, tinggal di Singapura. Kemudian garap film-film Hollywood yang punya nama-nama besar, Avengers, Ant-Man, betul. Jurassic World gitu. Sekarang balik ke Indonesia bikin film animasi Garuda di Dadaku. Apa saat itu apa yang kepikiran gitu Mas? Memang kalau dipikir secara logis gitu ya, nggak ketemu sih. Nggak masuk akal. Betul. Gitu ya. Dolar Singapura sama rupiah. Apalagi kalau lihat itunya kan. Tapi pada akhirnya ini merupakan keputusan yang nggak cuman logis gitu buat saya. Karena dari awal sejak saya mulai pertama kali merantau pun, saya ada keyakinan, ini benar-benar blind faith lah katakanlah, keyakinan yang buta gitu ya, bahwa akan ada saatnya di mana penonton Indonesia akan ingin dan demand film animasi sendiri. Nah, jadi itulah juga salah satu alasan saya, di antara alasan lainnya, yang membuat saya pengen merantau ke luar negeri dalam konteks mencari ilmu, mencari pengalaman, supaya kemudian saya bisa bring back dan contribute ke proses produksi dan pengembangan industri animasi di Indonesia gitu. Sampai akhirnya benar pas di sekitar tahun 2022 kemarin saya berkomunikasi dengan Mbak Shanti Harmain. Ya.
Ya, salah Itu yang satu. merayu Mas Roni. Bisa dibilang ya yang mengajak saya untuk barengan, ayo kita bikin animasi Garuda di Dadaku untuk menonton Indonesia, khususnya anak-anak dan generasi yang baru gitu, generasi yang muda. Dan momen itu membuat saya recall ke momen awal saya tadi, di mana oke, this is the time. Ini memang saat yang saya bayangkan, saya harapkan dari awal dan terjadi saat ini. Memang tidak ada yang yang bisa memastikan jadinya gimana ya, tapi ini kayak saya ngeliatnya, saya berharap momen ini muncul, tapi kalau saya kemudian udah muncul saya nggak merespon kan nggak lucu gitu. Jadi ya udah, saya meyakinkan diri saya bahkan cerita ke istri saya ada kesempatan ini, dan ya kita sama-sama berkomitmen untuk memberikan kontribusi kita ke film animasi Garuda di Dadaku ini. Gitu sih mungkin secara jawaban yang non logisnya. Mantap juga ya itu Mbak Santi Harmain. Mbak Santi ini sebetulnya produser dan pemilik IP ya. Kreatornya Garuda di bersama Dadaku. Mas Salman Aristo. Ya betul. Jadi film pertama 2009 itu beliau yang ini. Kemudian ngerayunya itu akhirnya Mas Roni luluh gitu loh. Artinya mimpi yang sebelumnya pernah dipupuk sama Mas Roni akhirnya terkabul saat Terjawab, itu. betul. Kalau nggak ada tawaran dari Mbak Santi, enggak berarti? Pulang nggak itu Yang kira-kira? pasti saat itu memang saya memang reach out. Saya juga reach out ke beberapa filmmaker di Oke. Indonesia. Karena waktu itu saya ngerasa kayaknya udah mulai nih waktu untuk animasi Indonesia sedang bergerak. Karena kalau kita ngelihat lini masanya, ini saya kan juga lumayan dekat dengan ekosistem animasi di Indonesia Yap. ya, meskipun saya di luar negeri, saya juga bikin bengkel animasi, Ya, sebuah grup yang mengempower komunitasnya. Nah, udah lumayan hampir ada puluhan tahun, lebih dari 10 tahun katakanlah, industri animasi Indonesia tuh ada. Tapi pada fase sebelumnya itu memang bergerak di bidang jasa, penyedia jasa. Oke. Hanya penyedia jasa dalam artian karena memang tidak ada kreator lokal yang membuat produk. Yang belum berani. Yang belum berani. Yang belum muncul. Yang berani saat itu, betul. Akhirnya mereka ngerjainnya proyek-proyek dari luar negeri, Malaysia, Oke. Taiwan, Korea dan lain-lain, bahkan dari negara barat ya. Nah, tapi kemudian itu mulai pelan-pelan transisi. Jadi industri animasi Indonesia menurut saya juga sudah mulai ada evolusinya. Saya kurang ingat persisnya tahun berapa, tapi mulailah muncul film-film animasi Indonesia seperti Juki yang Oke. yang populer ya. Faza Meong. ya? Betul, Faza Meong, terus dari Falcon juga ngeluarin betul. Warkop Beberapa. DKI. Warkop DKI kartun. Betul. Terus juga di 3D animation ada Nusa. Yap. Oh ya. Dan akhirnya Satu Teguh Wisnu ya, produsernya. ya kayaknya dia ikut terlibat, betul. Sampai akhirnya tahun lalu 2025 kita melihat bagaimana Jumbo Jumbo ya, dengan betul. dengan hadir yang sukses dan luar biasa gitu ya. Nah, tapi pada saat momen itu memang di sekitar tahun 2022 itu udah ada Juki, udah ada Warkop, sama ada Nusa. oke, Jadi oke, saya oke. intuisi saya bilang oke, ini kayaknya udah ada pergerakan nih gitu. Jadi film itu yang kemudian menggoda tanda kutip Mas Roni untuk Men-trigger. men-trigger, Gue pengen oke. tahu filmmaker di Indonesia memang bener lagi pengen ada gerakan membuat animasi sendiri atau cuman perasaan gue aja gitu kan. So I reach out dan akhirnya itulah berkomunikasi lah dengan Mbak Santi, dan benar ternyata memang dia lagi mencari seorang
figur yang bisa membantu dirinya dan Base Entertainment, Base Entertainment. perusahaan filmnya, Yap. untuk mempenetrate produk animasi ini gitu. Itu langsung ketemu Mbak Santi atau ketemu berapa orang gitu Mas Roni sebelum Mbak Santi? Awalnya langsung ke Mbak Santi. Langsung ya. Emang rezeki ya. Jodoh ya. Janjian saya reach out lewat Instagram waktu itu. Oke. Dan nah yang lucunya kebetulan karena Mbak Santi waktu itu lumayan sering bolak-balik Jakarta Singapura dan itu kan masih Covid tuh. Sebelumnya udah pernah ketemu atau pernah kenal? Belum. Oke. Belum sekali. Jadi ada momen di mana saya reach out lewat DM dan dia kebetulan lagi di karantina di Singapura. Jadi mungkin dia bosen dia cek-cek DM gitu ya. Siapa nih DM gue? Roni, oke. Jadi ya, mungkin jadi itu fate-nya kan jadi kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu bagaimana terjadinya. Tapi disitulah mulai awal perkenalannya, terus kita tukeran kontak dan janjian ketemu di Singapura, di Jakarta juga, dan baru kemudian setelah itu saya ketemu dan ngobrol dengan beberapa partner lain di Base Entertainment. Jadi Mbak Santi barangkali juga googling juga siapa nih Roni Ghani, nggak ujuk-ujuk langsung Pasti dong ketemu kan. Yeah. Ternyata yang memang perjalanannya Mas Roni kan juga membuat kami yang di Indonesia juga kejutan itu, animator Indonesia yang bekerja untuk banyak film Hollywood. Udah anugerah gitu loh, akhirnya ngajak pulang kampung. Tapi gini Mas Roni, selain pengen menambah film, memperkaya film animasi di Indonesia, apa yang kemudian sebenarnya dibilang meninggalkan enggak dunia animasi film sebelumnya. Tadi kan saya bilang udah mapan loh Mas Roni Ghani loh. Atau ngerasa udah gak menantang nih, atau udah mungkin kalau saya ngelihatnya, kalau ditanya dari POV itu, ini juga merupakan proses evolusi buat saya juga gitu, perkembangan diri gitu kan. Yang tadinya saya bekerja sebagai bagian dari tim produksi yang sangat besar, betul. Tapi kontribusi saya hanya katakanlah sebagian tertentu. Di sini, jadi waktu itu memang pada saat momen dimana saya mau pulang itu ada dua opsi atau kondisi yang saya pertimbangkan. Either saya pergi lebih jauh dari Indonesia, karena kesempatannya memang lebih terbuka, either di Kanada, di London, atau di Australia, atau di New Zealand. Itu kayak pusat animasi dan visual effects pada saat itu gitu. Dan kalau saya pindah, mungkin saya bisa kemudian menjadi lead atau supervisor, karirnya bisa melaju lagi gitu, meningkat lagi. Tapi at the same time itu opsi di sebelah sini. Di sebelah sini ada opsi yang tadi saya ceritain dengan Mbak Santi dan Garuda di Dadaku. Nah, tinggal memilihnya ya, akhirnya memilih ini karena ada itu tadi yang non logis gitu, ada faktor non logis yang, dan memang saya juga merindukan melihat industri animasi di Indonesia yang bisa lebih berkembang gitu, dan saya mau ikut terlibat berkontribusi dalam gerakan itu gitu. Sebelum ke Garuda di Dadaku, Mas Roni, apa yang Mas Roni kerjakan? Misalnya film terakhir apa? Film yang Hollywood yang dikerjakan Mas Roni? Terakhir sebelum pulang itu Jurassic World Dominion. Nah, apa yang dilakukan saat itu? Ini saya sebagai animator. Pekerjaannya Mas Roni apa yang dilakukan sebagai animator tuh? Jadi saya nganimate atau menggerakkan si dinosaurus itu ya. Jadi kita definisi tugas atau tanggung jawab seorang animator itu ibaratnya analoginya seperti aktor di live action. Di animasi itu kan karakternya digital dan tidak bergerak. Nah, adalah tugas si animator untuk memberikan performance kepada boneka itu gitu. Misalnya bonekanya dinosaurus atau karakter Hulk misalnya, atau karakter Iron Man, apapun, Ant-Man, atau yang besar kayak kaiju atau robot, itu kan behaviornya akan beda-beda gitu. Nah itu
eh, ilmu-ilmu itu juga yang kemudian saya dapatkan saat saya mengolah karakterisasi, penghadiran karakterisasi dari eh, film Garuda di Dadaku ini. Bagaimana? Karena di sisi storytelling yang demikian saya udah lumayan terekspos gitu. Bagaimana menghadirkan katakanlah vulnerability seseorang karakter gitu dari gesturnya, dari cara dia bergerak, dari cara dia mengucapkan dialognya dan lain-lain gitu. Itu yang kemudian saya terapkan saat kita mendevelop karakter Putra di film Garuda di Dadaku animasi ini, di mana dia anak kecil yang terlihat vulnerable tapi sangat punya aspirasi besar gitu. Itu harus berasa karena saat itu bisa dirasakan oleh penonton, simpati yang bisa terbangun melihat karakter anak kecil vulnerable pas dia teriak suaranya bergetar gitu kan, itu lebih impactful gitu ketimbang yang memang udah besar badannya tuh suaranya lantang gitu. Kontras-kontras kayak gitu yang saya pelajarin selama saya berkarir di industri animasi internasional. Jadi kalau mau milih akhirnya pilih pulang ke Indonesia karena tawarannya lebih menantang dalam arti kata sutradara sekarang. Tawarannya Mbak Santi kan luar biasa. Jadi sutradara pertama, film pertama ya Mas? Debut sutradara, betul. Yang sebelumnya hanya bagian dari tim, barangkali perannya Mas Roni nggak terlalu kelihatan di Jurassic World misalnya. Tapi kemudian di Garuda di Dadaku muncul sebagai komandannya gitu. Betul. Itu juga kah yang kemudian gue harus coba nih pulang ke Indonesia daripada gue keluar lebih jauh dari Indonesia. Menariknya sih memimpin 550 animator gitu. Betul. Menariknya adalah dari awal nggak ada omongan saya yang akan jadi sutradara sebenarnya. Kita fokus tentang bagaimana film apa nih dan mau dibikinnya seperti apa. Itu memang aktif. Saya kasih masukan dan lain-lain dari POV animation production ya katakanlah. Stylenya mau kayak gimana, visualnya kan kita lihat juga lumayan fresh gitu dibanding animasi pada umumnya. Dalam kemudian proses keberlanjutannya kita akhirnya baru memutuskan udah deh kalau gitu aku aja yang jadi sutradara kata Mbak Santi gitu, karena melihat animasi produksi ini sangat unik ininya ya workflow-nya. Jadi memang harus paham betul implikasinya dalam sebuah decision making, itu impact-nya seperti apa di belakangnya gitu. Jadi semua harus di pre-plan, semua harus benar-benar fasenya step by step dalam saat kita udah masuk produksi. Nah, jadi memang perlu sosok atau figur yang sangat paham dari sisi workflow itu. Karena kita kan juga ngejar 3 tahun itu sebentar loh. Iya, betul. Meskipun orang awam melihatnya lama, tapi untuk sebuah produksi animasi mulai dari penulisan cerita 3 tahun itu sangat sebentar. Jadi semua harus efektif gitu. Kalau bisa jangan ada atau kita sangat memperkecil room of error-nya. Gitu. Normalnya berapa, Mas? Idealnya mungkin di 5 tahun. 5 tahun ya untuk animasi. Betul. Kalau kita ngomong dari mulai develop cerita ya. Nah, akhirnya tawaran ini diterima sama Mas Roni, sutradara. Iya. Karena memang udah basah juga ya, udah langsung gas aja gitu. Jadi sekalian nyebur ya. Iya, sekalian nyebur. Ya. Serumit apa sih Mas Roni? Ini anak arsitektur UI sebagai yang kemudian jadi visual effects spesialis dan sekarang jadi sutradara itu. Katanya otodidak juga Mas Roni belajar animasi kan. Kok ya pede banget itu loh. Terima tawaran Mbak Santi jadi sutradara itu. Ya selain memang yang tahu dunianya animasi ya Mas Roni udah nggak perlu di betul persoalkan lagi lah. Ya, memang ada lah pasti self doubt gitu ya, maksudnya am I up for this gitu dan lain-lain. Tapi saya yakin bahwa
dalam perjalanannya, dalam prosesnya Mbak Shanti akan dan tim dari Base Entertainment dan tim saya bahkan akan ada selalu di setiap perjalanan produksi ini untuk sama-sama membantu saya dan membuat hasil yang paling baik untuk produk ini gitu, film ini. Dan saya juga bersyukur tadi Mas mention hampir 500 animator 500 animator ya? Yang visualnya doang Nah, ya. betul. Di luar aspek visual totalnya mungkin 550. Oke. Ya mereka juga memiliki keyakinan untuk bersama-sama saya mengerjakan proyek ini gitu, karena mereka juga berharap bahwa ada continuity dari hadirnya animasi di Indonesia tiap tahunnya gitu. Betul. Jadi ya saya ngerasa dukungan yang sangat signifikan sih, baik dari kreator, dari tim produser dan filmmaker maupun dari tim yang bersama-sama dengan saya yang sebanyak hampir 500 orang itu. Itu yang milih memang Mas Roni? Memilih animatornya, kemudian memilih jumlahnya, kebutuhannya, hitung-hitungannya gimana tuh Mas? Memilih studionya. Jadi cara kerja kita adalah kita bekerja sama dengan studio-studio animasi di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak nunjuk orang per orang ya? Nggak directly nunjuk per orangnya animatornya siapa gitu. Tapi pada akhirnya dari workload yang kita perlu lakukan, kebutuhannya harus dipenuhi oleh sekitar 15 sampai 17 studio animasi dari seluruh Indonesia. Dan dari situlah hitungan manpowernya muncul gitu. Pada saat kita mau bikin credit title kan kita harus data kan. Banyak banget itu. Iya, banyak banget. Terus jadinya anjir ini sampai tembus 500 loh. Pada saat terakhir itu. Jadi relasinya lebih kuat dan lebih erat dengan studio animasi tadi. Dimana saya kenal secara personal juga, saya kenal sendiri dengan masing-masing leadershipnya, studio ownernya, karena saya juga dekat sama ekosistem di Indonesia kan. Jadi semakin mudah ya Mas ya? Semakin it's a shared kita bisa berbagi passion gitu. Memudahkan pada akhirnya, betul, karena kita memiliki tujuan yang sama, keinginan yang sama gitu. Dari para pemilik studio ini juga gitu. Itu menurut Mas Roni jumlah yang normal, ideal, atau misalnya dibandingkan dengan film-film Mas Roni sebelumnya yang melibatkan Mas Roni, Avenger itu misalnya, itu butuh berapa animator itu Mas? Memang banyak sih. Jadi Sampai kalau ribuan. buat gambaran aja ya, waktu saya bikin Pacific Rim itu, yang robotnya ini ya? Iya, yang pertama itu screen time yang saya kerjain di layar tuh 1,5 menit, tapi saya di dalam proyek itu terlibat selama 12 bulan. Untuk 1,5 menit? Untuk hasil yang saya ditayangin 1,5 menit, 12 bulan, Mas Roni ngerjain sendiri? Iya, tapi kan tim. Ya, makanya timnya besar jadinya untuk ngejar. Totalnya berapa itu Mas? Kalau di Singapura totalnya mungkin sekitar di kantor ILM Singapura ya 20 lebih. 20 animator. Tapi untuk ILM semua bisa nyampe ribuan. Oh, oke. Dan itu animator doang ya. Ada juga yang modeler, Iya, ada juga yang ngerender dan lain-lain. Betul. Makanya itu kalau kita nonton credit title-nya panjang banget. Ini kuat-kuatan ini ya, kuat-kuatan produsernya bayar honornya ke Well, jadinya akan pengaruh saat kita mau menyelesaikan film ini berapa lama. Semakin cepat kan ya kita tambahin manpower. Betul. Nah, untuk Garuda di Dadaku, Mas Roni, pembagian tugasnya bisa dijelasin nggak, misalnya ini berapa durasinya nanti di bioskop? 78 menit. 78 menit. Per menit itu satu animator, dua animator, atau gimana bagi tugasnya? Kita sebagai sutradara tuh. Kita baginya, mereka jalan paralel tuh, yang 15 lebih studio itu jalan paralel, kita
ini workload 100%-nya kita kita bagi-bagi, terus bagian ini lempar ke sini, lempar ke sini. Jadi mereka jalan paralel. Untuk tiap tim mengerjakan porsi bagian mereka masing-masing itu di waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Masing-masing? Masing-masing. Oke. Jadi kita yang di base, di pihak base, saya sebagai sutradara dan ada produser pelaksana kita Dewi Rosma, itu yang kita benar-benar on daily basis berkomunikasi sama tiap studio itu, memastikan semua geraknya begini gitu. Terus ada yang ketinggalan nih, kenapa nih? Kita harus langsung troubleshoot gitu. Informasi dan komunikasi harus benar-benar dijaga. Misalnya ada satu studio yang jangan sampai ada satu studio yang lanjut kerja saat misalnya kita ada aset, kita kan ngomongnya aset ya, kayak karakter itu aset. Ya, aset ya, betul. Asetnya ada update nih, tapi dia nggak tahu, dia jalan terus gitu. Itu impact-nya adalah dia harus mundur dan yang udah dikerjakan selama itu jadi nggak efektif, harus terbuang gitu. Nah ini salah satu keunikan yang tadi saya bilang dari workflow-nya juga gitu. It's very complex. Jadi benar-benar attention to detail, baik dari sisi crafting kualitas kreatifnya sampai ke teknis eksekusi produksinya secara technicality itu memang sangat tinggi gitu. Jadi kita benar-benar harus eye on the ball-nya sangat detail gitu. Jadi aset dari studio 1 sampai 15 17 itu harus sama ya, karakter sama, misalnya asetnya Putra misalnya. Itu kan nggak boleh berubah itu Mas dari awal sampai akhir kan. Iya. Meskipun pengerjaannya berbeda-beda itu loh. Dan kita ada satu karakter pun ada beberapa variasi kan. Kalau di trailernya juga kan kita lihat ada Putra yang beda-beda bajunya. Ya, oke. Itu disesuaikan dengan arc-nya si Putra itu sendiri lagi ada di mana dan lain-lain. Terus katakanlah untuk kebutuhan kayak anekdot atau jokes ada di trailer juga yang dia bilang kayak lontong. Itu versi aset sendiri tuh. Versi satu aset unik sendiri yang dia pakai daun pisang di kepalanya. Iya. Nah, Mas Roni termasuk yang ikut memilih nggak pengisi suaranya, voice actornya itu? Bahkan sebetulnya ada, saya tadi baru tahu ternyata Mas Roni dan Mas Santi melibatkan Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Sekarang kapten kedua apa ya setelah J.I.Jes tuh. Jadi menariknya salah satunya ada Rizky Ridho yang ikut dilibatkan, Mas. Betul. Nah, pemilihan voice actornya ini berdasarkan apa? Kalau Mas Roni barangkali apa dari jauh-jauh hari dari dulu memang udah mantau juga nih aktor Indonesia ini, atau memang ini masukan dari Mbak Santi? Ini sebuah tim dari tim. Iya, keputusan komunal atau tim ya. Dan proses kerjanya atau proses tahapnya juga dilakukan oleh tim casting kita. Yang menghadirkan kandidat-kandidat, termasuk katakanlah siapa yang bisa mewakili dari POV sepak bola gitu, bukan meskipun ini film dan entertainment, tapi kita karena temanya bola, kita ngerasa harus ada nih figur yang sangat bisa merepresentasikan kesepak bolaannya gitu. Dan disitulah momen kita berdiskusi untuk mencoba mengajak Rizky Ridho di antara banyak pesepak bola. Nah, kenapa Rizky Ridho di antara banyak pesepak bola? Karena kita menganggap memang dia appeal-nya dan karismanya menurut saya pribadi ya, dia transcend gitu, maksudnya bukan cuman on court, bukan cuma di lapangan, tapi dia ada karismanya dari pembawaannya yang tenang, ya kan, dan lain-lain, itu karismanya sangat kuat, dan menurut saya juga banyak yang admire itu, bukan hanya on court dia memang udah jago lah pasti, karena kapten timnas gitu kan, kapten Persija juga ya kan. Nah, he's already the right fit untuk mewakili sepak bolanya gitu, dari tema sepak bola. Tapi dia sebagai karakter juga bahkan menurut saya memiliki nilai lebih gitu.
dari sisi karismanya tadi. Itu yang membuat saya kemudian mengusulkan ke tim juga, oke, mungkin kita sama Rizky Ridho deh karena appeal-nya gini gitu. Dan jodoh ya. Dan jodoh dia sangat apa namanya, tertarik juga ternyata untuk menjadi pengisi suara di film animasi, dan prosesnya lumayan seru kok. Dia datang, dia sangat sibuk kan pasti. Betul. Kita sangat harus nyari Waktu. timing dia gitu antara Persija dan Timnas. Tapi kebetulan ada satu hari bisa cocok. Jadi kita benar-benar cuman lock satu hari itu buat dia gitu. Meskipun durasi apa namanya, recordingnya pendek, tapi ya udah pokoknya harus cuman hari ini doang dia bisanya. Jadi kita block gitu. Dan ya super humble, dia orangnya sangat humble, dia bisa menghargai cara kerja kita di animasi, kebutuhan kita apa, dia bisa bekerja sama dengan sangat baik gitu. Nggak butuh apa namanya, tetap harus butuh ini kan, briefing, diberitahu. Pasti, betul. Yang ternyata ya jadi voice actor juga nggak gampang gitu loh. Apalagi Rizky Ridho yang belum pernah gitu kan. Betul. Sempat kesulitan itu? Enggak? Yang pasti memang kita harus apa ya, warm up, katakanlah kalau dia olahraga atau kita olahraga kan harus warm up, betul. Nah, warm up-nya ini bukan hanya dari sisi apa namanya, fisik ya, tapi dari sisi mental juga. Bahwa oke, Mas Rizky di sini kita pengen Mas hadir sebagai Mas Rizky. Jadi don't try to be someone else gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana kemudian dari suara yang memang sudah Mas Rizky punya, tinggal kita mainin emosinya seperti apa. Kalau Mas Rizky marah gimana? Bayangin apa sih yang kira-kira kondisi atau situasi yang bisa nge-trigger emosi jadi marah gitu. Itu lebih banyak mengolah-olah pemanasan kayak gitu sampai akhirnya dapat kita recording sambil kemudian dengerin lagi udah works apa belum, gimana. Ya, saya juga minta masukan dia. Pada saat beberapa kali take itu gimana menurut Mas Giri, ada yang bisa kita improve lagi nggak? Iya, kayaknya bagian sini kalau pas saya ngomong nggak kurasa, tapi begitu saya denger kayak kurang energi gitu ya, dia bilang gitu. Jadi ada kolaborasi kayak gitu juga, seru. Asetnya juga dibikin sama? Sorry? Asetnya juga dibikin sama dengan karakternya Rizky Ridho itu? Oh enggak, dia akan mengisi suara salah satu Majelis Garuda. Majelis Garuda itu apa, Mas Roni? Jadi kan di film kita ada karakter si Gaga ya. Majelis Garuda itu karakter. Bukan nama tim gitu, bukan ya? Bukan. Karakter. Namanya Majelis ada Garuda. Majelis Garuda. Ada di trailer kita juga udah kita munculkan, betul. Jadi ada si Gaga ini, dia datang dari alam Garuda, katakanlah. Kristo Emmanuel ya. Betul. Alam Garuda. Nah, di dalam alam Garuda ini ada 5 figur yang sangat dituakan, bijaksana. Kita sebutnya Majelis Garuda. Di sini Gaga harus katakanlah berkomunikasi dengan mereka. Nanti saya terlalu spoil, jangan saya tahan dulu gitu. Pokoknya harus berkomunikasi sama mereka. Nah, nanti perannya Rizky Ridho sebagai salah satu dari majelis itu. Termasuk Revalina Estemat. Betul. Revalina jadi Dewi Garuda yang paling pokoknya di majelis itu ada 5 ya. Salah satunya Revalina, Rizky Ridho sama Gaga ini. Enggak, Gaga di luar majelis. Sosok sendiri ya. Betul. Ada Revalina, ada Rizky Ridho, ada Sal Priadi. Sal Priadi juga. Ada Ringo? Ada ya. Ringo sama Z. Iya. Nah, Mas Roni juga klik dengan karakter voice actor ini, aktor-aktor Indonesia nih yang kemudian dilibatkan untuk mengisi suara, ikut memilih juga. Iya. Agus Ringo jadi ini, Revalina jadi ini, Kristo Emmanuel ini. Iya, betul. Dan mungkin kalau dari aspek POV pemilihan karakternya harus dipertimbangkan juga bagaimana representasi dari cast-nya gitu ya terhadap filmnya juga gitu. Memang tapi ya saya ikut dalam pemilihan dan diskusinya. Yang paling susah siapa, Mas Roni? Mencari memang yang pasti karena
kalau mereka tidak punya background performing sebelumnya, it's a new thing for them gitu kan. Tapi untungnya proses yang kita lakukan tidak terlalu masih bisa mendapatkan output yang optimal. Oke. Jadi untuk yang non actor background, lu memang lebih butuh approach lebih katakanlah lebih ekstra lah untuk menjelaskan apa yang kita cari dan lain-lain. Nanti suaranya bakal jadinya apa gitu. Ini Emir Mahira juga dilibatkan ya? Emir ikut. Emir Mahira ikut Ya, jadi Bayu, betul. tetap jadi Bayu. Jadi Bayu. Tetap jadi Bayu. Jadi betul. karakter Bayu Emir Mahira masih bocil. Waktu ikut seleksi timnas U13 melawan Jepang tahun 2009 dihadirkan kembali. Betul. Pertimbangannya apa, Mas Roni? Karena memang kita film animasi Garuda di Dadaku ini masih merupakan cerita di universe yang sama. Oke. Kita tidak membuat cerita baru, kita mengembangkan universe-nya gitu. Dan salah satu aspek yang kita harus konsisten untuk hadirkan adalah Bayu. bagaimana karakter utama di film live action sebelumnya Oke, gitu. Betul. Jadi kalau dulu Bayu, kalau saya nggak salah ingat ya sebetulnya kan, Bayu itu mengagumi, Bayu itu ingin masuk ikut seleksi timnas U13, yang akhirnya kepilih, akhirnya melawan Jepang. Kemudian meskipun ditentang orang tuanya, Kakeknya. Ikra Negara itu, Pak, lupa saya nama karakternya. Kemudian di film animasinya muncul karakter putra yang mengagumi Bayu, betul. Jadi sebenarnya bukan lanjutan ya, atau berdiri sendiri, Mas Roni, yang animasi ini. Katakanlah bisa dibilang universe-nya sama, tapi berlangsungnya belasan tahun kemudian gitu. Dimana kalau kita tarik dari lini masanya si Bayu, dia sudah menjadi kapten timnas di film animasi kita ini. Mas Roni, akhirnya tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026 bersamaan dengan libur sekolah, bersamaan dengan Piala Dunia. Itu momennya pas banget itu. Iya. Mas Roni melihat film akhirnya jadi setelah 3 tahun digarap, pecah telur juga ini jadi sutradara. sah masuk industri film Indonesia itu. Gitu ya, sah ya. Saya belum tahu nih malah. Meskipun kalau film di Indonesia kan umurnya kan kalau kami nyebutnya paling cuma hitungan hari, Mas Roni. Jadi tayang Kamis biasanya kan. Umurnya bisa 3 hari 4 hari lah. Kalau penontonnya banyak di hari Kamis, Jumat bisa muncul lagi, Sabtu ya ada lagi, Minggu ya terus, pokoknya begitu. Tapi kalau hari pertama aja ternyata udah penontonnya kok gitu-gitu aja. Ya kita berharap Sabtu Minggu tetap nongol nih di bioskop, meskipun kemudiannya kecil. Nggak enaknya di situ nih kalau film Indonesia sebenarnya kan, umurnya tuh nggak panjang kalau penontonnya nggak banyak. Mas Roni ngerasa ini nggak sih terbebani barangkali, atau apa namanya, ya kita lihat aja nanti di bioskop kayak apa tanggapan penonton, performanya. Betul. Memang kondisi yang demikian saya sudah acknowledge, udah paham gitu. Terus ditanya jadi terbebani apa enggak, nggak sempat mikir. Karena kita terlalu fokus, yang penting konsentrasi kita adalah we do as much as we can in creating the best product that we can produce gitu. Kita benar-benar fokus ke sana. Jadi ditanya setelah 3 tahun mengerjakan ini dan menyelesaikan, puas apa enggak? Saya sangat puas. Saya personally sangat puas, dan saya merasa untuk di tahap seperti saat ini, di tahap ekosistem, di tahap industri film dan animasi di saat ini, saya benar-benar meyakini ini yang udah maksimal yang bisa tim kami
Berikan. 500 orang itu berikan gitu. Mengenai kemudian bagaimana performanya nanti setelah tayang, mungkin itu sesuatu yang bukan dikontrol saya. Betul, Saya betul. berharap aja bahwa film ini bisa diterima dengan baik. Kita tujuan utamanya adalah ingin menyampaikan inspirasi kepada anak-anak, kepada keluarga, pada orang tua juga, bahwa pentingnya anak-anak itu untuk bermimpi dan bagaimana saat menjalani mimpi tersebut atau saat by default mereka dihadapi dan diberikan mempunyai rintangan dan tantangan untuk bergerak menuju mimpi mereka, tapi kemudian ada proses yang kemudian bisa mereka lakukan untuk tetap konsisten bisa meraih mimpi tersebut bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarga dan lain-lain. Itu nilai-nilai yang seperti ini yang kita harapkan bisa resonate dengan hangat dan kuat kepada keluarga Indonesia gitu. Mas Roni secara spesifik itu melihat industri animasi untuk film Indonesia seperti apa? Singkatnya optimis, saya optimis. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat dari lini masa tersebut yang tadi dari sejak si Yuki sampai Jumbo itu ya, dan hopefully kami bisa melanjutkan dengan Garuda di Dadaku ini pergerakan perkembangannya, dan mudah-mudahan dengan ini kedepannya para pelaku film, baik investor maupun produser dan filmmaker secara umum juga bisa melihat bahwa oke, ini mungkin di tanah Indonesia animasi juga bisa bertumbuh kembang gitu, lebih besar lagi. Itu yang saya harapkan sih. Dan saya lumayan optimis, makanya saya juga berani untuk pulang dan melakukan ini di tahun dari tahun 2022 itu. Apalagi belakangan juga mulai tumbuh ya studio-studio animasi di Indonesia ya Mas Roni. Betul. Itu juga jadi penanda ya. Betul. Bukan hanya studio, SMK animasi juga udah banyak. SMK. Kampus-kampus juga sekarang udah banyak institusi pendidikan dan apa namanya, topik animasi juga udah lumayan umum gitu. Dibandingin pada saat saya mulai belajar tadi Mas bilang otodidak. Saya ada satu cerita lucu. Jadi waktu itu saya dapat kerja di studio namanya Infinite di Batam. Sebelum Singapura ini? Sebelum Singapura, betul. Saya ceritalah ke almarhum ayah waktu itu. Dia sangat bangga bahwa saya bisa kerja. Dia old fashion gitu. Dia sangat bangga kalau anaknya bisa kerja di luar kota. Menurut dia itu keren gitu. Dan waktu itu saya harus ke Batam. Dari mana? Dari Jakarta? Waktu itu saya di Jakarta. Padahal orang daerah kerja di Jakarta tuh makanya saya juga kurang paham tuh logikanya, tapi dia begitu. Nah, ada satu hari dia cerita dan bangga gitu sama temennya, ditelepon gitu kan. Iya nih anak gua si Roni minggu depan mau ke Batam mulai kerja. Kerja apa lu Ron? Aminasi apa? Aminasi. Gak tahu dia pun namanya. Yang dikerjain pun apa gak tahu dia. Jadi dalam kamar animasi. Gitu. Nah, itu perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Udah jauh banget, besar sekali. Dan harapannya itu ke depannya makin bisa lebih spektakuler kalau kayak kata Gaga. Ya, artinya banyak animator potensi yang bermunculan itu bisa memunculkan juga karya-karya yang lain setelah Garuda di Dadaku ya Mas. Betul. Kalau AI itu ancaman nggak buat Mas Roni untuk industri film animasi? AI ancaman. Ini Garuda di Dadaku nih sebetulnya tidak ada satu bagian pun yang menggunakan AI ya. Iya, kita tidak memakai AI di Garuda di Dadaku. Tapi memang kalau kita bahas dari secara teknologi, pada akhirnya AI itu sebuah teknologi. Dan teknologi itu yang pakai manusia gitu. Kalau teknologi itu memproduksi sesuatu nggak dikendarai atau nggak di drive sama manusia, nggak ada operatornya, outputnya soulless, nggak ada relatabilitasnya gitu. Jadi sebagai tool dia mungkin, yang pasti saat ini dia masih banyak problem dari sisi legalitas dan etika.
cara dia beroperasi ya, cara dia mengambil referensi dan lain-lain, itu dia menerabas semua copyright dan masalah hak cipta kan. Jadi to begin with, kalau kita pengen ngomong dia bisa dipakai apa enggak, itu harus diberesin dulu. Oke. Kalau nggak bisa beresin, nggak akan ada sebuah perusahaan yang entity yang secara legal mau menempatkan diri mereka dalam resiko diserang untuk masalah copyright, ya kan? Oh, ini kamu pakai AI ini, dia ngambil dari file kami tuh, dari apa namanya, paten kami gitu. Nah, jadi harus dikelarin dulu tuh masalah itunya, baru kemudian tool itu baru Digunakan. positioningnya seperti apa. Tapi menurut saya pribadi pada akhirnya dia positioningnya tool gitu, membuat efektif waktu pengerjaannya jadi lebih Lebih cepat efektif, ya, lebih cepat. Yang tadinya katakanlah butuh waktu 1 hari, mungkin bisa dilakukan 3 jam, 5 jam gitu loh. Tapi dia menurut saya tidak akan pernah berada dia akan ter-attach di dalam prosesnya. Dia tidak akan menghasilkan final output gitu. Maksudnya di dalam proses itu tadi membuat proses lebih efektif gitu. Tapi mulai dari awal itu inputnya akan dari manusia, dan outputnya juga akan benar-benar di-craft sama manusia. Jadi tool itu kayak ibaratnya yang tadinya orang sculptor gitu ya, pematung, pakai martil dan pahat. Ini punya tool yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih lebih ergonomis buat dipakai sama manusia gitu. Sehingga proses bikin patungnya lebih cepat. Patung yang mau dibikin apa tetap hasil dari kreasi manusia. Pematungnya. Betul. Outputnya sudah sampai mana, dianggap polish dan selesai, juga decision dari manusianya gitu. Kalau kemudian tool ini disuruh bikin patung sendiri gitu kan nggak beres. Iya. Nggak akan. Jadi harus tetap ada campur tangan animator lah ya, harus ada campur tangan manusia. Manusianya ya. tidak akan tergantikan. Mas Roni setelah 2022 berarti nggak pulang lagi nggak tinggal lagi di Singapura ya, udah Balik permanen. Udah mantep lah di Indonesia ya. Betul. Mudah-mudahan setelah Garuda di Dadaku ada lagi karya yang lain, Mas Roni, animasi. Iya. Biar semakin ramai industri film animasi di Indonesia. Mudah-mudahan. Ada yang disampaikan ke calon penonton film Garuda di Dadaku, Mas Ron? Mana sini ya? Sini. Oke, buat keluarga dan penonton Indonesia, saksikan film animasi Garuda di Dadaku yang akan tayang mulai 11 Juni di bioskop. Sebuah film animasi yang kami persembahkan untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Terima kasih. Terima kasih Mas Roni Gani, selamat bersenang-senang di bioskop. Film Garuda di Dadaku tayang 11 Juni Sobat WK, pas liburan, pas juga Piala Dunia. Ajak anak-anak untuk nonton, biar semakin semangat ya Mas Roni, bermimpi, terutama bermimpi, dan industri sepak bolanya juga harus ikut bermimpi. Terima kasih Mas Roni Gani, terima kasih Sobat WK. Jangan lupa nonton Garuda di Dadaku. 3, 2, 1, cut. Oke. Thank you Mas Roni. Oke, terima kasih. Seru-seru ngobrolnya. Mantap. Oh iya. Itu mau diajak tos dulu. Wah, Orang nungguin dari tadi.